Kalau imam doanya tidak ngadep kiblat, sunatnya imam itu geser 90 derajat ngadep sono. Apa tuh ya? Utara. Kalau kita sebelah kanannya ke makmum, sebelah kirinya kayak gitu tuh, sebelah kirinya ke kiblat. Jadi kiri kiblat, kanan ke makmum, ngadep sono gitu. Imam bergeser, sebab imam tuh sunat geser. Jangan kakinya masih tasahud akhir aja ambil subhanallah subhanallah masih tasahud aja. Itu namanya imam kejem namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wastiqbalul kiblati halatadz dzikri awid du'ai in kana munfaridan aw ma'muman. Dan disunatkan menghadap kiblat pada ketika berzikir atau berdoa sesudah sholat. Jika ada orang yang sholat itu sendirian atau menjadi makmum. Ammal imamu idza tarakal qiyama min musallahu alladhi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumina wa yasarihi ilal qiblati. Adapun imam, yaitu apabila meninggalkan oleh imam akan bangun dari tempat solatnya, yang dia bangun itu lebih afdal bagi imam, maka adapun yang paling afdalnya yaitu menjadikan bagian kanannya imam ke arah makmum dan yang kirinya, tangan kanannya ke arah makmum dan tangan kirinya ke arah kiblat. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, walau fid du'ai, sekalipun pada saat berdoa, wansirafuhu la yunafi nadbadz dzikri lahu aqibaha. Adapun berpalingnya imam, yaitu tidak menafikan oleh berpaling akan kesunatan berzikir bagi imam selepas solat. Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi, karena bahwa imam itu mendatangkan ia dengan berzikir di tempatnya yang ia berpaling menuju kepadanya. Wala yafutu bi fi'li ratibati, dan tidak luput oleh zikir dengan sebab mengerjakan solat sunnah ba'diyah rawatib. Wa innamal fa'itu bihi kamaluhu la ghairuhu, hanya saja adapun yang luput, yaitu yang luput bihi dengan sebab mengerjakan rawatib ba'diyah, yaitu kesempurnaan berzikir dan berdoa, la ghairuhu, bukan selainnya.
wa qadiyatu kalamihim husulu sawabid dzikri wa in jahila maknahu. Adapun kehendak kalamnya para fuqaha yaitu mendapatkan ganjaran berzikir sekalipun tidak tahu oleh seseorang akan maknanya. Wa nadhara fihil Asnawiyu, dan meninjau pada hasilnya ganjaran oleh Imam Al-Asnawi. Wala ya'ti hadza fil Qur'ani lita'abbudi bilafdhihi, dan tidak datang oleh ini tinjauan pada Al-Quran karena dinilai ibadah dengan lafadznya Al-Quran. Fa'usiba qari'uhu, maka diberikan pahala orang yang baca Quran. Wa illam ya'rif maknahu, sekalipun tidak tahu yang baca Quran akan maknanya Quran. Bikhilafi dzikri, lain halnya zikir, la budda an ya'rifahu walau biwajhin, tak dapat tidak bahwa ia mengetahui akan maknanya sekalipun dengan satu wajah saja. Intaha, selesai. Qala syekhuna wa yundabu ayyan taqila li fardin aw naflin min maudhi'i salatihi, dan disunatkan bahwa pindah oleh seseorang untuk solat fardu atau solat sunnah dari tempat solatnya dia. Liyashhada lahul mawdi'u haitsu lam tu'aridhu fadilatu nahwi safin awal, agar bersaksi bagi dia oleh tempat solat sekira-kira tidak bertentangan akan dia oleh fadilah seumpama saf awal. Fa illam yantaqil fassala bi kalami insanin, maka jikalau tidak pindah ia maka memisahkan ia dengan omongan manusia. Wan naflu li ghairil mu'taqifi fi baitihi afdalu in amina fautahu, adapun salat sunnah bagi selain orang yang i'tikaf, salat sunnah di rumah itu lebih afdal dibanding di masjid jika ia aman akan luputnya salat sunnah. Au tahabunan bihi, atau dia aman akan meremehkan dengan salat sunnah. Illa fi nafilatil mubakkiri lil jum'ati, kecuali pada salat sunnah orang yang datang pagi-pagi bagi salat Jum'ah. Au masunna fihil jama'atu, atau barang yang disunahkan padanya solat berjamaah. Au warada fil masjidi, atau datang ajarannya mengerjakannya di masjid kaduha, seperti solat duha. Wa an yakuna intiqalul ma'mumi ba'da intiqali imamihi, dan sunat bahwa pindahnya makmum sesudah pindah imamnya makmum. Wallahu a'lam bishawab. Segini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang sunnah-sunnah sesudah sholat. Di antaranya berzikir dan berdoa. Namun di dalam zikir dan doa agar supaya diijabah oleh Allah, kita harus menjalankan adab-adab zikir dan doa, khususnya sesudah sholat. Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya beliau menyatakan, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik, walakin talib nafsak bi ta'akhuri adabik. Jangan Anda tuntut Tuhan ketika dia telat memberi permintaan Anda, tapi tuntutlah diri Anda lantaran banyak kurang adabnya kepadanya. Jadi jangan paksa Tuhan kasih permintaan kita, tapi paksa diri kita menjalankan tata sopan manakala kita berdoa. Di antara adab-adab berdoa itu, saudara, kata kitab kita, wastiqbalul qiblah,
sunat menghadap kiblat ketika kita berzikir habis solat, ketika kita berdoa sesudah solat, sunat kita ngadep kiblat. Siapa yang disunatkan ngadep kiblat? Orang yang solat sendirian, kedua orang yang jadi makmum. Ini disuruh ngadep kiblat karena memang adab doa ngadep kiblat. Orang sendirian atau jadi makmum, doanya ngadep kiblat. Dari mana ajaran doa ngadep kiblat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, di mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in sayyidan wa sayyidul majalisi kubalatul kiblati. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada pimpinannya, ada yang lebih bagusnya pimpinan, dan pimpinan majelis manakala kita berdoa menghadap kiblat. Demikian pula di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Sayyidina Umar, lamma kana yaumu badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum ulufun wa fil muslimina qalilun. Kata Sayyidina Umar, saat meletus perang Badar tahun kedua Hijriah, meletusnya tanggal 17 Ramadan, meletus, Rasulullah SAW melihat jumlah orang musyrik 1000 dan muslim cuman 313, dikit. 301 orang lawan 3 berarti. Maka melihat itu, fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Nabi kemudian ngadep kiblat. Summa madda yadaihi, kemudian Nabi mengangkat dua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, Allahumma gfirli, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Mulailah Nabi berdoa dengan doa ngangkat tangan dan ngadep kiblat. Tuhan, kata Nabi, ya Allah, wujudkan janjimu yang kau berikan kepadaku. Ini muslim dikit, berilah kemenangan. Begitu. Banyak hadis ini makna yang kita ambil, tapi poin materi kita, Nabi doa ngadep kiblat. Sehingga ngadep kiblat itu sunat kalau doa. Tapi ingat, tidak semua orang doa ngadep kiblat nih. Imam enggak. Imam ngadep mana doanya? Ammal imam idza tarakal qiyama min musallahu alladhi huwa afdalulah fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumina wa yasarihi ilal qiblah. Qala syekhuna walau fid du'ai. Kalau imam doanya tidak ngadep kiblat, sunatnya imam itu geser 90 derajat ngadep sono. Apa tuh ya?
utara kalau kita. Sebelah kanannya ke makmum, sebelah kirinya kayak gitu tuh, sebelah kirinya ke kiblat. Jadi kiri kiblat, kanan ke makmum, ngadep sono gitu. Imam bergeser, sebab imam tuh sunat geser. Jangan kakinya masih tasahud akhir aja ambil subhanallah subhanallah masih tasahud aja. Itu namanya imam kejem namanya. Gitu. Imam tuh habis istighfar 3 kali gitu, langsung muter. Imam memuter aja ke kiri. Ya, apa ini? Utara. Ke utara. Intinya tangan kanan ke arah makmum, tangan kiri ke arah kiblat. Imam. Ini muter namanya bahasa tubuh. Kalau pakai bahasa kata-kata makmum, Anda ikut wiridan bersama kami bagus. Andai Anda ada kesibukan mau pulang buru-buru, silahkan. Maksudnya muter begitu. Kalau imamnya masih tasahud akhir, makmum jangankan pergi, sila aja makruh. Sila. Jadi kalau mau sila, lihat imamnya udah muter belum. Kalau belum, jangan sila, apalagi pergi. Sila aja makruh, apalagi pergi. Begitu. Maka imam juga kudu ngaji, enggak makmum doang. Ngaji tuh imam itu masih ngadepin kiblat aja, subhanallah semua kedep kiblat, sampai doa kaki masih akhir aja. Makmum mana udah gajahan, bukan semutan lagi. Begitu. Masih aja begitu tuh. Makmum jangan geser kalau imamnya belum geser. Imam tuh sunat geser. Gesernya kemana? Gesernya kata Ibnu Hajar kemari, pundak kanan ke arah makmum, pundak kiri ke arah kiblat. Tapi kata Imam Romli, bila di Masjid Nabawi enggak, ngadepnya kemari. Kalau di masjid ngadep apa tuh ya? Kalau kita selatan, ngadep mari, ngadepnya. Jadi maksudnya pundak kirinya ke makmum, pundak kanannya ke kiblat. Kalau di Masjid Nabawi, biar apa? Biar tidak mantatin Nabi Muhammad. Begitu. Adab namanya. Sulukul adab aula min imtisalil awamir. Menjalankan tata sopan lebih tinggi daripada menjalankan perintah Nabi. Nabi perintahkan ngadep sono, cuman mantatin Nabi. Udah adab aja ngadep sono, khusus di Madinah. Pundak kirinya ke arah makmum, pundak kanannya kalau di Masjid Nabawi. Tapi kalau bukan Nabawi, pundak kanannya ke makmum, pundak kirinya ke kiblat. Dari mana itu? Imam kok dibedakan? Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis di dalam kitab sunannya. Juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya. Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya. Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kunna
idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih fayuqbilu alaina biwajhihi. Kata Sayyidina Bara bin Azib, kami itu para sahabat, kita orang nih para sahabat, bila sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berebut pengen barisnya di kanan, pengen barisnya di kanan. Emang apa? Sebab nanti kalau Nabi udah salam, kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Lah kalau di kiri enggak, bener enggak? Orang-orang enggak, ngadepnya sini. Nah, gitu. Maka Nabi ngadep, jadi kami bisa memandang wajah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Al-Barzanji, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang memandang wajah mulianya engkau wahai Nabi Muhammad, maka dia beruntung dengan keberuntungan yang tiada tara. Rebutan pengen memandang wajahnya Nabi, memandang wajah Nabi lain. Kalau kita lagi puyeng hidupnya, lihat wajah Nabi aja, stresnya hilang. Stresnya tuh, wajah orang mulia begitu, nggak kayak kita di rumah puyeng, ketemu kita tambah muka. Ini enggak Nabi. Man ra'a wajhaka yas'ad, man ra'a wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'ad sa'adatan abadiyah. Orang yang bisa memandang wajah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski dalam mimpi, apalagi nyata, maka dia beruntung. Maka sebelum tidur kita minta, ya Allah izinkan mata ini memandang wajah Rasulullah meski lewat mimpi. Sebelum tidur begitu. Jadi biar enak kita hidup. Imam sunat sebelah kanannya ke makmum, sebelah kirinya ke arah kiblat. Sesudah istighfar 3 kali. Orang kampung biasanya sudah Allah mantas salam wa minkas salam, nggak apa-apa, yang penting muter aja. Kalau doa bagaimana imam? Walaupun doa, imam ngadep sono, ngadep utara. Kalau di kita lain, Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bila di belakang kita ada kiai, orang-orang mulia, maka doanya kita jangan ngadep separuh, jangan 90 derajat, tapi 180 derajat hadap-hadapan, biar tuh ulama yang ngadep kiblat dan kita ngadep dia. Kayak ziarah kubur. Ziarah kubur yang paling tinggi ngadep dia. Nih ke wali, hadap-hadapan nama wali, kita mantatin Ka'bah. Biar wali yang ngadep Ka'bah, kita ngadep wali. Begitu ziarah ke orang tua, begitu. Tapi nanti ulasan ziarah pada ngaji bab ziarah, kan belum, kita baru ngomongin sholat. Itu sunat tuh, kayak begitu. Kata Ibnu Hajar, walau fid doa, sekalipun imam saat dia mimpin doa sesudah salam tetap ngadep sono. Kalau dia hadap-hadapan makmum, ngadep makmum. Intinya imam bergeser. Itu adalah ajaran. Jangan kakinya masih tasawuf akhir tuh imam. Namanya imam kejam. Namanya. Andai imam bergeser langsung, habis salam langsung geser dari tempatnya,
bagus. Tapi andai enggak geser dari tempatnya, muter aja udah cukup. Udah cukup. Begitu. Lalu bagaimana doa ini? Bila mana kita habis salam sholat langsung ba'diyah, habis ba'diyah baru wiridan, boleh tidak? Masih boleh, tapi ganjaran nggak banyak, karena nabinya menjelaskan ayyud du'ai asma. Kata Abu Umamah Al-Bahili, ya Rasulullah, kapan doa itu paling manjurnya? Kata Nabi, dubura kulli sholat, selepas sholat, enggak pakai lama, enggak diselingi apa-apa. Maka bila diselingi dengan ba'diyah dulu baru wiridan, baru doa, boleh aja sih, cuman ganjaran tidak banyak. Bagusan habis ba'diyah, habis sholat wajib, wiridan dulu, baru kemudian ba'diyah. Begitu. Wala yafutu bi fi'li ratibah, kagak luput tuh ajaran kesunatan zikir dan doa, sebab kita udah ngerjakan ba'diyah, masih disuruh. Kita belum zikir, belum doa habis sholat, enggak apa-apa. Begitu. Tapi yang luput kesempurnaannya saja, zikir dan doa. Lalu timbul pertanyaan, orang yang berzikir nih, berdoa, enggak tahu artinya, dapat ganjaran apa enggak? Enggak tahu artinya apa itu Allahumma antas salam wa minkas salam, la syarika la, Allahumma inni ala dzikrika, subhanallah, alhamdulillah akbar, dan seterusnya. Enggak ngerti. Dapatkah ganjaran bila kita tak mengerti arti? Wa qadiyatu kalamihim, kalau melihat bagaimana pandangan para ulama-ulama, dapat ganjaran. Kita berzikir, berdoa, walaupun kagak tahu artinya, enggak apa-apa. Tahu artinya lebih bagus, lebih bagus. Cuman Imam Isnawi, ulama besar Mesir, bilang enggak kalau enggak tahu artinya. Kalau enggak tahu artinya enggak dapat ganjaran, enggak dapat gitu, enggak dapat. Kalau zikir, kalau pengen dapat ganjaran, minimal tahu tujuannya. Walaupun arti enggak tahu, yang penting tujuannya. Enggak usah maksa. Saya mau oga amin sama imam doa, gua kagak tahu minta apa dia. Jangan takut, enggak bakalan tuh imam tuh doa, ya Allah makmum nih semua biar mampus semua. Enggak ada, enggak ada imam yang doa kayak begitu tuh, enggak ada. Insya Allah doanya semuanya bagus, bagus imam. Jangan takut, amin aja. Hah? Enggak, jangan takut, amin aja. Biar kita tidak tahu artinya, pasti yang diminta yang bagus, bagus. Tahu tujuannya aja. Ada kalanya tahu artinya kurang manfaat di kita. Ada orang datang kepada kiai mengeluhkan tentang ekonominya murad marid, payah, ini pusing masalah cicilan. Dia bingung. Datang ke kiai, kalau kamu pengen dibereskan sama Allah urusannya, kamu habis sholat Jumat sebelum asar baca tasbih 100, subhanallah rabbi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, 100. Ya, jangan tinggal. Kata kiai, wis
utangmu segede gunung Allah beresin. Akhirnya dia sama kiai kagak berani nanya, takut ketahuan kalau kagak tahu. Apa ini artinya wiridan? Lah orang belakangan paling gampang nanyanya sama Syekh Google. Emang dia gurunya Google? Tanya di Google apa? Subhanallah bihamdihi. Maha suci Allah dan dengan pujian kepadanya, Maha suci Allah yang agung. Ini duitnya mana ini duitnya? Enggak yakin akhirnya, enggak yakin. Pas tuh arti, ini kagak ada duit-duitin. Tuh begitu. Udah yang penting tujuannya aja. Anda paramek, enggak perlu tahu apa ini paracetamol, paracetamol, enggak perlu tahu. Yang penting tujuannya aja. Obat sakit kepala udah cukup. Enggak perlu tahu atu-atu. Puyeng kalau tahu atu-atu. Enggak perlu tahu. Begitu. Yang penting tahu tujuannya, kata Imam Isnawi. Tapi banyak ulama udah amin aja biar nggak tahu nggak apa-apa. Kecuali Quran itu sepakat. Quran mau tahu artinya mau tidak maka dapat ganjaran. Sebab Quran al-muta'abbad bitilawatih, bernilai ibadah bacanya doang walaupun ora paham Quran. Sepakat. Sampai Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan tentang muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karomahnya Imam Ahmad, sampai beliau dianugerahi oleh Allah bisa ngimpi ketemu Allah. Kalau kita nggak usah ke situ-situ, ketemu Rasulullah nggak usah. Orang ketemu orang tua aja jarang, kalau tidur yang sering gondoruo mulu, gondoruo nggak jelas. Ngimpi. Ini Imam Ahmad jangan tanya kalau ngimpi ketemu Rasulullah, udah nggak kehitung. Ini ngimpi ketemu Allah. Bahkan bukan sekali, 99 kali. Ini riwayat sahih. Keramat. Kata Imam Ahmad, bila Allah anugerahi aku ngimpi ketemu Allah sekali lagi, saya pengen nanya sama Allah, pengen nanya kali ini, nggak mau diem aja. Allah ijabah, ngimpi sekali lagi pas 100 kali. Ampe nanya sama Allah, ya Rabb, ma afdalu ibadati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ibadah yang paling tinggi menurut engkau buat kita orang? Kata Allah, qiraatu kalami, baca Quran walaupun saban hari seain sehalaman, baca Quran. Imam Ahmad nanya, bifahmin am bi ghairi fahmin, perlu tahu artinya apa kagak ya Rabb? Maka kata Allah, bifahmin am bi ghairi fahmin, mau tahu mau kagak, kalau Quran udah ibadah paling top walaupun kagak tahu artinya. Quran bacanya sepakat, tapi kalau doa minimal tahu tujuannya. Tujuannya. Mana lagi sunnah sholat tuh? Sunnah kalau sholat jangan satu tempat, geser-geser. Qobliyahnya di situ, sholat wajibnya di sini, ba'diyahnya di sono, biar banyak bumi yang nyaksikan kita ibadah. Sunnah. Kalau ibadah
sunat geser, kecuali kita udah di sop awal. Kalau geser sop 2 itu nggak usah, bertahan aja di situ karena itu lebih tinggi. Kita udah di sop awal mas ya. Tapi kalau bisa geser lebih dekat kemari, silakan geser. Tukeran tempat. Kalau taraweh dari sana tukeran tempat, sunat begitu. Sunat. Lagi juga menghilangkan kejenuhan, begitu. Enggak monoton. Sunat. Wa yundabu ayyan taqila li fardin aw naflin min maudhi'in sholati. Sunat geser untuk sholat wajib atau untuk sholat sunat dari tempat di mana kita tadi sholat. Liyashhadalahul maudhi', agar banyak bumi nyaksiin di mana kita sholat. Makin banyak yang nyaksiin, makin banyak kesempatan kita untuk saksi di akhirat. Jangan sampai bumi nyaksiin kita tempat hiburan mulu yang kita injak, tapi tempat ibadah dikit. Biar banyak. Bagaimana kalau kita kagak geser tempatnya di situ? Sunat kita dipisah antara sholat satu dengan sholat berikutnya dengan ngomong. Makanya kalau taraweh tuh suka ada sholat taraweh jami'ah, sunat dipisah. Jangan langsung habis salam diri sholat, salam diri sholat. Sunat baca apa kayak dulu, begitu. Dipisah dengan omongan kita manusia. Sunat dipisah. Dari mana ini dalilnya sunat kita geser-geser? Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Rasulullah itu melarang kita para sahabat sholat disambung dengan sholat berikutnya sebelum dipisah dengan omongan atau keluar pindah tempat. Kalau nggak mau pindah tempat, baca apa kek? Habis salam tuh baca apa kek? Kalau nggak mau pindah, tapi banyak tempat bagus biar kita banyak saksi. Bumi girang dipakai ibadah oleh kita. Kemudian sholat sunat itu bagusnya kalau ngomong pindah di mana habis sholat wajib. Kalau mau pindah bagusan di rumah, bagusan di rumah. Kenapa? Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdhala salatir rajuli salatuhu fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya paling tingginya salat seseorang itu di rumah, kecuali sholat wajib. Artinya sholat sunnah itu bagusan di rumah. Qobliyah ke ba'diyah ke bagusannya di rumah. Gedean ganjarannya antara di rumah sama di masjid, kecuali. Jadi sholat sunnah itu dibanding di masjid masih tinggian di rumah. Kecuali mana sholat sunnah yang tinggian ganjarannya di masjid? Satu, sholat sunnahnya orang yang i'tikaf. Karena kita i'tikaf di masjid, tentu sholat sunnahnya tinggian di masjid. Dua, sholat sunnahnya
orang yang datang pagi-pagi sholat Jumat, karena sholat Jumat tuh ganjaran yang paling gede pagi-pagi pergi ke itu sholatnya di masjid lebih tinggi. 3, bila khawatir kalau di rumah waktunya habis. Kalau udah nyampe rumah ibarat dohor keburu asar, udah di masjid lebih bagus tuh ba'diyahnya. Bila di rumah takut keburu habis, umpama kita ketiduran, kalau kita ke rumah keburu asar, ya udah di masjid aja. 4, kalau di rumah bakalan nggak sholat sunat, udah ketemu anak cucu, udah susah dah. Itu bagusan di masjid. 4, 5, bila kita ngaji di masjid, maka bagus di masjid. Jangan sampai dia pulang dulu habis maghrib, mana pulangnya jauh lagi. Apa namanya? Joglosono. Iya, jauh pulangnya begitu. Puri beta pulang dulu habis sholat sunnah. Ngapain? Mau sholat sunnah bagus di rumah, ya ketinggalan ngajinya gitu. Kalau ngaji udah di masjid, ngajar sama masih tinggian di masjid begitu ngajar. Mana lagi orang yang bepergian, kita di rest area qobliyah ba'diyah, ya udah jangan di rumah. Oh iya. Mana lagi yang bagus di masjid? Orang yang baru pulang bepergian, pulang umroh, pulang haji, jangan nggak sholat sunnah dulu di masjid tempatnya sebelum ke rumah. Syukur sama Allah, namanya sholatul qudum. Rasulullah itu selalu kalau habis pergian sholat dulu sebelum nyampe rumahnya, di masjid tempatnya. Ini lebih tinggi di masjid. Mana lagi yang bagusan di masjid? Sholat hari raya itu bagus di masjid. Itu masjidnya ada, masjidnya ditutup, sholatnya di lapangan. Ya Allah, banyak orang kencing lagi di situ. Masjid bagusan hari raya Idul Fitri Adha, sholat gerhana bagusnya di masjid. Bagusnya di masjid karena memang sunnahnya di masjid. Mana lagi yang bagus di masjid? Sholat duha, sebab Rasulullah selalu sholat duha tempatnya masjid. Masjid lebih tinggi. Ini ama di rumah ama di masjid ganjarannya nggak lawan. Kalau duha bagus di masjid. Mana lagi sholat sesudah tawaf, bagusnya ya di masjid. Habis tawaf Masjidil Haram, masjid habis tawaf, sholatnya pulang dulu ke hotel, mana hotelnya jauh lagi begitu, baru dia ke masjid lagi, ya capek, udah di masjid aja. Mana lagi qobliyah maghrib, bagusnya di masjid. Qobliyah maghrib bagusnya di masjid. Mana lagi sholat istikharah, bagusnya di masjid. Mana lagi sholat sunnah apa aja yang kita posisinya lagi di masjid nggak pulang-pulang, itu tuh bagus di masjid. Kayak qobliyah isya, jangan nanti habis ada isya ente pulang dulu, tinggalan. Bagusnya di masjid. Jadi tidak mutlak sholat di rumah itu, saudara. Begitu. Itu begitu. Kemudian wa an yakuna intiqalul ma'mum ba'da intiqali imamihi, sunnat makmum geser sesudah imam geser. Kalau imamnya belum geser, makmum jangan geser. Kalau kita pengen sila, intip dulu imamnya. Udah sila belum? Imamnya belum geser-geser juga, ampe subhanallah sebelum masih begitu. Ya kita tahan dulu, tahan sampai dia bergeser. Makanya imam tuh buru-buru tolongin makmum, sianan. Mana lagi buru-buru lagi, pantat udah diangkat masih begitu juga. Ya, sabar dulu. Imamnya pokoknya istighfar 3 kali, muter 90 derajat.
segini dah ngaji kita. Wallahualam bissawab.